warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang, itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku. Ya, melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata, dan saya percaya dengan dia, cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan, firman Tuhan, kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi, paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim. Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya kalau kamu membayar sekian kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu, sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Puji Tuhan, kiranya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Amin.
Dia setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Lewat ujian ini mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Deklarasikan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Yesus, terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian ini, sebab Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin.
sekali lagi. Dan biarlah ini menjadi pernyataan iman. Sekalipun kita berjalan dalam lembah, Dia Allah yang beserta dengan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, ya Kau hadir di sisiku. Kau berkata Tuhan, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti, amin, di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Ya Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku, ya. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, Tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Dia. Nyatakan isi hatimu padanya. Dia Allah yang setia, dan Dia berkata, jangan takut, jangan gentar, sebab Akulah Tuhan yang beserta, yang memegang tanganmu. Akulah Tuhan, Akulah Allah yang menyertai-Mu. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut, sebab Akulah Immanuel. Aku gembala yang baik, menuntun membawamu kepada rumput yang hijau, menikmati air yang tenang bersamaku. Tuhan, Kau Allah yang setia. Janji-Mu, 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 ya dan amin. Tuhan Yesus, haleluya. Sebab ketika Tuhan berjalan dalam hidup kita, Dia selalu berkata, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, sebab Akulah Tuhan Allah yang berjalan, yang menyertai setiap langkah hidupmu.
Tidak pernah sedetik pun aku meninggalkan Engkau, sebab akulah Tuhanmu dan Allahmu. Sebuah pernyataan Tuhan yang besar atas hidup kita. Dan pagi hari ini Dia berkata kepada kita, akulah gembala yang akan membawamu ke padang rumput dan air yang tenang. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap beserta dengan engkau. Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Amin. sebab Engkau telah setia atas kami Tuhan. Ya, Engkau telah setia atas bangsa kami, bangsa Indonesia, atas hidup kami Tuhan, di tempat ini, di kota Jember ini Tuhan. Dan sekarang jikalau kami mau Tuhan untuk memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, biarlah Tuhan Kau curahkan Tuhan berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Tanahnya subur, airnya bersih, udaranya segar. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk Bapak Presiden dan Wakil dan juga jajaran para menteri ya Bapak. Biarlah hikmat, kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka ya Bapak. Sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas dan panggilan mereka Tuhan. Mampu untuk menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa di luar Indonesia ya Bapak. Menjadi berkat bagi bangsa kami ya Bapak. Di tengah-tengah kondisi ekonomi, politik Tuhan, Kau berada Tuhan atas mereka Tuhan. Untuk dapat menyelesaikan segala sesuatunya Tuhan atas nama-Mu ya Bapak. Dan kami juga mendoakan Tuhan untuk kota kami, kota Jember ini ya Bapak. Diberkatilah Tuhan untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tuhan. Biarlah Kau yang juga berkati sampai kepada Bapak RT dan RW ya Bapak. Biarlah Kau yang curahkan Tuhan berkat-berkat-Mu. Air, udara Tuhan, tanahnya Kau berkati Tuhan. Dan biarlah shalom, damai sejahtera ada bagi kota kami ini ya Bapak. Kami serahkan Tuhan juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Bapak Timotius Arifin dan istri, untuk Bapak Benny dan istri ya Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu terus tercurah Tuhan atas mereka Tuhan.
mampu menggembalakan kami dengan hikmat kebijaksanaan dari-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, mampu memenangkan Tuhan daripada jiwa-jiwa ini ya Bapa, untuk terus bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan berdoa Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau bersorak untuk-Mu, kami mau untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau berkati Tuhan ibadah ini ya Bapa. Siapkan hati kami, siapkan hati pikiran kami Tuhan, bahkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka hati kami Tuhan, biar Kau ada hadir Tuhan dalam hati kami ya Bapa. Kami serahkan doa ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi katakan haleluya. Tuhan adalah gembala kita. Engkau adalah gembala yang terbaik, terbaik dari segalanya. Kasih setiamu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milik-Mu. 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 Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah gembala yang terbaik. Yes. Haleluya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milik-Mu. 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 Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Dia adalah gembala yang terbaik. Kasih-Mu kekal selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. You are good. Yes. Haleluya. Yes, you are good, my Jesus, my Lord. Just sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation, From every nation and from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. we worship you, Jesus. Hallelujah,
bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah gembala yang akan menuntun setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tak takut, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ini pernyataan kami Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang. Dia yang menyegarkan jiwa kita. menyegarkan jiwaku. Sekalipun Ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau yang besertaku Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku takkan ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sekali lagi katakan, Engkau gembalaku yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
keyakinan kami datang karena penyertaan-Mu Tuhan. akan gentar ku melangkah, Sebab Kau beserta kami. sebab Engkau beserta, Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Lihat dan pandang Tuhan-Mu, katakan tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, besar Engkau, tak terbatas kasih-Mu. Kami berbahagia Tuhan, sebab Kau ada di dalamku dan ku ada di dalam-Mu. Terima kasih ya Yesus. Kami membuka hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami membuka hati kepada suara-Mu, Sang Gembala yang agung dalam hidup kami. Terima kasih buat apa yang Engkau terus nyatakan buat setiap kami Tuhan. Setiap kalimat dan setiap kata dari firman-Mu. Roh Kudus yang memeteraikan di dalam setiap roh dan sanubari kami. Dan biarlah siang ini, sore malam ini, kami percaya Tuhan waktu kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus, Engkau yang beserta kami, Engkau bicara buat kami. Supaya kami tidak mengambil jalan kami sendiri, tetapi kami mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu menyatakan apa yang Tuhan mau buat setiap umat gembalaan-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi makan kami. Bukan supaya kami Tuhan, kami nikmati sendiri. Tetapi supaya kami didewasakan olehnya. Dan kami beroleh kekuatan untuk kami mengerjakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang siap dengar suaranya katakan amin. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, sore dan malam hari yang mengikuti ibadah secara online. Apa kabar saudara? Apa kabar? Saudara yang punya masalah katakan yes. Waduh, yang paling keras, masalahnya paling besar mungkin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar bagaimana setiap kehidupan kita, seperti pujian yang tadi kita sudah nyanyi sama-sama ya. Tuhan, Kau gembala kami. Lalu dibilang apa? Tuntun kami domba-Mu. Saudara pernah mendengar, saudara, bagaimana karakteristik yang namanya domba? Domba itu beda sama kambing, saudara ya. Domba itu cenderung dia lugu, polos gitu saudara ya. Nah tetapi kita akan pada siang hari ini kita mendengar, ya sudah ditampilkan, bagaimana Tuhan mengembalakan saudara dan saya. Demikianlah seharusnya saudara dan saya sebagai perwakilan kerajaan Allah, kita membawa pengaruh dan kita kemudian menggembalakan orang-orang yang di sekitar kita, dan didahului dengan yang namanya sama-sama katakan respon. Katakan respon.
Saudara, penggembalaan itu membutuhkan respon. Jadi kalau saya katakan bagaimana polanya dan kemudian bagaimana Tuhan mengembalakan saudara dan saya, itu bagaimana nanti buahnya tergantung dari respon kita. Nah, tentu pada bulan ini tidak bicara menyoroti bagaimana saudara dan saya yang adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan seharusnya kita sudah orang-orang yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Tapi agaknya memang terkadang dalam ritme kehidupan kita, ya saudara, ya kita kemudian tidak bersih dari yang namanya tantangan. Tetapi catat baik bahwa kedewasaan itu bisa dilihat dari yang namanya kita punya respon. Amin, setuju? Ya, usia boleh 50, 60 atau mungkin 30, tapi mental dan respon itu bisa seperti anak umur 5 tahun gitu. Nah saudara, firman Tuhan pada siang hari ini judulnya adalah kebenaran menghasilkan buah dan pertumbuhan. Sama-sama katakan buah dan pertumbuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam setiap penggembalaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang kemudian dinamakan yang namanya kekristenan. Kekristenan itu wajib mengalami pertumbuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Nah itu. Kekristenan wajib mengalami, harus terjadi pertumbuhan. Tapi goal dari kekristenan tidak berhenti pada bertumbuh. Tapi yang namanya berbuah. Nah kekasih Tuhan, jadi siapapun di tempat ini, mari kita kemudian kalau saya bilang merefleksi lagi kekristenan kita sejauh ini sampai dengan detik ini. Apakah kita ini jalan di tempat atau mungkin kita ini jalannya mundur? Secara aktivitas saudara dan saya bisa terlihat aktif saudara. Aktif ibadah, aktif baca renungan, aktif merenungkan firman saudara. Aktif kemudian pelayanan, itu bisa terjadi. Tapi kemudian itu tidak menjadi jaminan bahwa manusia roh kita itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan buah. Nanti kita saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat concern dengan hal ini. Sebab apa? Bahwa hasil akhir yang ditentukan oleh Tuhan adalah bertumbuh dan berbuah. Ya, di gambar di depan saudara terlihat bagaimana yang di sini saya tampilkan jenis kelamin wanita, saudara ya. Seorang dari bayi perempuan, anak kecil, anak perempuan, lalu remaja perempuan, kemudian bertumbuh menjadi pemuda perempuan, saudara. Kemudian bertumbuh lagi dia menjadi wanita yang dewasa, saudara. Dari gambarnya saudara bisa melihat bahwa ketika dia masih kecil itu ada pitanya, mungkin pakai empeng saudara ya. Nah, enggak mungkin di gambar yang keempat udah pegang buku, bisa dikatakan seorang pelajar SMU atau SMA atau mungkin juga mahasiswi terus masih pakai empeng. Yang mahasiswi di sini mau pakai empeng? Enggak mau tentu kan gitu. Nanti langsung dianggap agak lain, bukan agak lain, ini memang lain gitu kan. Nah, berapa banyak dalam kerohanian ini justru terjadi. Harusnya saudara dan saya tuh udah pegang buku yang kemudian dikatakan bukan lagi hanya mau pengajaran-pengajaran yang susu terus saudara ya. Bagaimana saudara diselamatkan, dikasihi, diperdulikan, diperhatikan, bahwa kita memiliki Bapa yang mulia, Bapa yang setia buat kita. Itu semua kita aminkan dan semua itu memang janji firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, tetapi kita tidak bisa menolak akan fase di mana Tuhan Bapa di surga menginginkan saudara dan saya sama-sama bilang bertumbuh. Mesti bertumbuh dan kemudian yang kedua berbuah. Pada waktu kita dewasa rohani, barulah kita ini bisa menerapkan apa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dikatakan pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, dan dikatakan ajarlah. Siapa yang ngajar? Sama-sama katakan kita. Nah, kita yang dewasa itu yang mengajar.
Kalau masih childish, saudara dan saya bisa mengajar, tapi konten atau materi dari pelajarannya pasti kontennya anak-anak, katakanlah begitu saudara. Misalnya kayak Glory, ini loh anti gitu kan. Nah itu versinya dia. Tapi kalau beda kalau misalnya yang dewasa yang mengajar, tentu yang diajar adalah bagaimana makanan-makanan yang membuat setiap kehidupan kita menjadi semakin dewasa. Nah saudara, berita baiknya, hal ini adalah hal yang kalau saya bilang kurang populer di kalangan gereja Tuhan. Gereja Tuhan hari-hari ini dininabobokan, lalu kemudian terjadi distraksi yang sedemikian rupa, bagaimana orang Kristen kemudian mengalami yang namanya pergeseran mindset atau persepsi bagaimana memandang yang namanya ibadah, bagaimana memandang yang namanya pelayanan, bagaimana memandang yang namanya altar. Saudara, itulah sebabnya kemudian tidak heran orang sudah pelayanan tapi masih bisa punya mental seperti anak-anak. Ketika proses terjadi atau mungkin ketika mesti mati bagi diri sendiri, ketika mesti kalau saya bilang mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi kita sendiri, orang-orang sudah mulai kemudian berhenti dan kemudian berkata, sudah selesai. Ndak gereja-gereja, ndak pelayanan. Cukup ironis bukan ketika saudara di awal kita adalah orang-orang yang dimenangkan, diselamatkan, mengalami zaman Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi harus masuk lebih dalam lagi pada proses di mana proses bertumbuh dan berbuah itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekalipun ada begitu banyak penyimpangan tujuan dari kekristenan saudara, kita kemudian tidak mau bahas itu, kita jangan soroti itu. Yang pasti kita soroti apa yang firman Tuhan katakan. Setuju katakan yes. Saudara ya, sebab firman Tuhan berkata demikian. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kebenaran. Ya, tadi judulnya saja kebenaran membuahkan, ya, menghasilkan pertumbuhan dan berbuah. Judul atau tema bulan kita bulan ini, tema kita bulan ini adalah mengembalakan di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata begini, Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat yang kedua, saya ajak saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dan maka katakan tujuan. Ini tujuannya. Jadi kalau saudara dan saya melupakan esensi dari kekristenan, maka saudara dan saya akan mengalami yang namanya kejenuhan. Saudara mengalami kekecewaan. Kekecewaan manusiawi, tapi kemudian kita dikalahkan dengan kekecewaan. Saudara dan saya juga kemudian ada sibuk dalam pekerjaan, aktivitas di perkuliahan, di sekolah, tugas bukan semakin ringan, semakin berat. Di sini ada yang dosen, semakin hari semakin berat. Tapi saudara, semuanya itu tidak bisa menghentikan kita untuk kita mengejar yang namanya esensi dalam kekristenan, yaitu kebenaran. Amin. Saudara dan saya tidak lagi menjadi seorang yang bekerja kemudian seperti kebanyakan orang. Orang yang benar, orang yang belum dibenarkan, orang yang percaya Yesus, orang yang belum percaya Yesus, agaknya kok sama aja. Karena apa? Karena orang yang percaya Yesus melupakan dua ayat ini, di mana dikatakan sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Bukankah itu yang dikejar manusia? Halo? Betul? Itu yang kemudian dicapai, kemudian kenapa orang bekerja untuk sandang pangan papan. Butuh itu, butuh. Saya juga butuh. Sekalipun harus ngerem. Supaya tidak bertambah-bertambah. Kalau bertambah bobot badannya, yang susah bajunya podo gak cukup kabeh. Amin eko?
Ya. Yang susah kan itu. Waduh, ketika pakai yang bapak-bapak ini ya. Ketika pakai hem kayak Pak Beni, Pak Ferdi, Pak Gideon, Pak Eko. Apalagi kalau berdiri, udah pakainya ngepres. Orang tuh jadi takut. Siap-siap ada kancing yang cedas gitu. Ya. Nah, saudara, itu perlu. Tapi itu bukan yang esensi. Firman Tuhan berkata kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini jangan dilupakan. Sebab di luar sana dunia itu tawarkan itu. Kalau saya mau bilang iblis itu juga tawarkan itu. Setuju? Tapi yang dikatakan bahwa kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kuduslah yang dikerjakan dalam hidup kita, yang harus ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kaulah segalanya, dibilang apa? Di dalam hidupku. Kemudian kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Amin. Saudara, kebenaran itu dari bahasa Yunaninya punya makna yang sangat dalam buat kita. Lebih dari kalau kita dengar kata kebenaran, itu seringkali kita kemudian hanya berhenti pada sebuah pengertian sesuatu misalnya fakta atau dasar yang bisa kemudian dipakai kemudian oh ya ini benar. Tapi ternyata dari bahasa Yunaninya kebenaran itu memiliki makna demikian. Kondisi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini segaris saudara dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sudah hafal ayat itu? Amin. Ya, kalau enggak persis-persis amat enggak apa-apa. Tapi yang penting udah tahu ada apa di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu di situ ada dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan kita, dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu yang kemudian makna terkandung di dalam kata kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dua ayat ini punya kata yang sama dari kata ini, saudara. Jadi kebenaran bukan hal yang dibangun oleh manusia, tetapi sesungguhnya kebenaran adalah kondisi bagaimana saudara dan saya, karakter kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya boleh mencapai prestasi gilang gemilang di dalam pekerjaan. Itu harus bagus, luar biasa. Dan katakan demikian, ini berarti Tuhan punya maksud. Tapi kalau misalnya sedang ada persoalan, ada lembah yang kelam, saudara. Ada kemudian di bawah bayang-bayang maut misalnya. Saudara dan saya pastikan sekalipun ada dalam lembah kelam, tetapi ada Yesus yang beserta aku. Tandanya apa? Kita tetap melakukan firman. Itu berarti kita tetap memasukkan kebenaran ada di dalam diri kita. Bagaimana entahkah di atas puncak maupun di bawah di lembah. Saudara, kalau Pak Roy Peter beberapa minggu yang lalu sampaikan, kurvanya lagi di bawah atau kurvanya lagi di atas, dalam hal ini kita tetap memilih untuk berespon benar. Berespon benar, kemudian responnya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi. Nah saudara, kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya ya yang dapat menghasilkan buah dan pertumbuhan yang sejati. Ingat tadi kebenaran adalah katakan kondisi. Berkenan kepada Allah. Ya, ini jangan lari dari situ, ya. Jadi ini kalau misalnya dibilang ini bukan soal salah atau benar tetapi respon gitu ya. Ini saudara jangan keluar dari makna itu bahwa kebenaran adalah kondisi berkenan di hadapan Allah. Artinya serupa dengan Kristus. Nah, firman Tuhan adalah satu-satunya
yang dapat menghasilkan buah dan pertumbuhan yang sesuai dengan itu tadi. Berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara ikuti? Amin. Nah saudara, kalau saudara mendengarkan kata-kata motivasi atau mungkin sukses kata motivator saudara. Nah agaknya hari ini ada sebuah dasar yang lebih dahsyat lagi, bukan sekedar sukses secara materi atau saudara dan saya terkenal, diakui oleh banyak orang. Tetapi saudara, di sini dikatakan bagaimana saudara dan saya sukses di mata Allah. Amin. Nah saudara, nah itu Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam diri kita. Kenapa kebenaran itu yang bisa menghasilkan buah dan pertumbuhan yang sejati? Yang pertama karena kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Sama-sama bilang hidup. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Taruh tangan di dada saudara. Dan bilang, itu ada di dalam saya. Yakin? Amin. Saudara pernah enggak saudara merenungkan demikian? Ada banyak hal yang sudah terjadi sampai sejauh ini dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saudara kemudian mendapati gini, kalau bukan karena Tuhan ada di sini. Bisa terkapar kita. Kita bukan jadi pemenang kehidupan, apalagi disebut lebih daripada pemenang. Pernah enggak saudara ada pada sebuah perenungan bagaimana saudara berkata, kok bisa aku sekuat ini? Pernah? Dan saudara pasti saudara berkata, ini kalau bukan Tuhan, tidak bisa aku sekuat ini. Haleluya. Saudara, kenapa? Karena ada benih yang dikatakan tidak fana alias kekal yang menghidupkan. Dan itu Tuhan taruh buat kita ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita membiarkan dia hidup memerintah dalam diri kita. Nah, tapi itu baru awal Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah. Artinya bahwa karena kebenaran adalah benih, saudara, benih yang menghidupkan, maka ketika sudah bertumbuh, firman Tuhan atau kebenaran itu tetap kita perlukan dalam diri kita. Betul? Karena apa? Seperti halnya pertumbuhan tanaman, saudara. Dia masih perlu dikasih, saudara, makanan supaya dia bertumbuh dengan sehat dan benar. Tidak dikasih makanan yang sembarangan, yang bukan untuknya bertumbuh dengan sehat, tidak. Nah, itulah sebabnya saudara dan saya wajib untuk kita memfilter, saudara, bahwa apa-apa saja yang bisa masuk dalam diri kita. Pintunya kan ini, saudara. Betul? Pintunya kan ini. Nah, waktu kita kemudian memfilter hanya kebenaran yang selaras dengan kebenaran firman, maka terjadilah yang namanya kehidupan di dalam diri kita. Bagaimana itu tadi? Dibawa kepada kondisi yang berkenan kepada Allah. Saudara mungkin katakan, tapi masih bisa bikin salah. Tapi masih bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi masih bisa pikiran ini jadi keliru. Tapi masih bisa ini perasaan jadi salah. Masih bawa perasaan, kemudian kita dikendalikan sama kita punya perasaan. Tapi saudara kalau sudah dengar firman ini, makanya tiap-tiap hari saudara dan saya butuh dan wajib makan firman. Karena apa? Ketika ada sesuatu yang salah, langsung kita dibetulkan. Berapa sering saya mendengar cerita seorang yang kemudian
rajin general check up saudara ya, termasuk Ibu Gembala, Ibu Nuni yang ada di Rok Lumajang. Ketahuan kalau nggak salah di 2B, beliau ketika diketahui ada kanker payudara saudara. Nah itu enggak rasa apa-apa. Tapi karena kemudian rajin pada waktu general check up saudara di satu tempat, kemudian diketahui. Nah secara medis kemudian karena lebih dini diketahui, maka penanganannya lebih mudah. Betul? Nah demikian pula dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kekristenan kita, sama-sama katakan hidup. Ya, kalau kita kemudian tiap-tiap hari, Pak Beni sering dulu dari dulu katakan, tiap-tiap waktu alami Tuhan. Tuhan tuh mau ngomong apa sama kita? Tuhan punya maksud apa buat kita? Kalau lagi ada keliru itu, kalau misalnya dibilang penyakit, nggak sampai parah baru ketahuan. Masih beruntungnya dari penyakitnya. Saudara pikir semua orang bisa berubah? Yang pasti tidak bisa berubah adalah satu, orang yang merasa dirinya tidak perlu berubah. Setuju ya? Itu mau diapain aja, udah enggak, istilah kata itu ya kalau kita bilang butuh tangan Allah sendiri. Nah, itulah manfaat bagaimana saudara dan saya tiap-tiap hari merenungkan firman dalam hidup kita. Sebab apa? Ketika kita merenungkan firman, 2 Timotius berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat. Sama-sama bilang manfaat. Nah ini bukan sekedar manfaat yang seperti saudara dan saya dapatkan ketika kita rajin berolahraga. Bagus olahraga? Ada anak-anak di sini rajin nge-gym. Bagus itu. Tapi dengar ini tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Artinya perkataan yang keluar dari mulut Allah dikatakan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Supaya apa? Supaya kita yang salahnya baru, nyimpangnya baru dikit itu cepat balik. Nah bisa dibayangkan kalau saudara dan saya adalah Kristen yang cuma bikin panas bangku gereja. Atau kita cuma yang senang dengar khotbah bagus, khotbah lucu. Wah ini khotbahnya nendang. Saudara mau khotbah nendang? Sini tak tendang. Kita cuma bilangnya wah nampol nih. Kita cuma bilang gitu tapi enggak bertobat. Akhirnya apa? Akhirnya benih itu tidak dibiarkan masuk dan bekerja dalam diri kita, membuat kita tidak membawa kita kepada kondisi yang berkenan kepada Allah. Nah, firman Tuhan berkata, jadi kekristenan tanpa kebenaran sesungguhnya adalah ya, ingat baik saudara ya. Nah, Yohanes 6 ayat 63 berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah saudara yang percaya katakan amin. Jadi kemudian apakah boleh mendengarkan pengetahuan yang lain saudara tentang bagaimana cara bekerja, bagaimana kemudian ada di sini yang mungkin terlibat di dalam pekerjaan misalnya MC atau pembawa acara, lalu belajar tentang public speaking, boleh? Belajar? Boleh saudara. Tapi jangan lupakan ini, hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia itu adalah soal karakter. Boleh pinter, boleh terampil, bisa jadi ya istilah kata otak encer orang katakan. Tapi kalau tidak ada karakter Kristus dalam diri kita, apa guna? Selamat siang. Kalau mau dibilang di atas langit selalu ada langit, katanya begitu. Ada yang dibilang pintar, ada yang lagi ada yang lebih pintar lagi. Sudah dibilang, wih bagus itu skillnya. Ada lagi yang lebih bagus. Tapi kalau karakter,
Itulah sebabnya kemudian ada sebuah quote yang sering kali kita dengar. Lebih mudah orang menuju ke puncak daripada bertahan di puncak. Skill atau karunia bisa membawa orang ke puncak. Tapi cuma karakter yang bisa membuat orang bertahan di puncak. Dalam pekerjaan juga demikian. Saya bersyukur beberapa hari ini saya mendengar dari anak-anak yang cukup dekat dengan kami. Waktu mereka menceritakan tantangan di dalam pekerjaan, begini, begitu. Tadi malam sempat salah satunya saya spill waktu renungan di RPC. Kalau dibilang, wah, kalau secara manusiawi tergiur bisa jadi. Tapi memilih untuk tidak. Karena apa? Karena ada benih di sini. Kenapa kekristenan tanpa kebenaran adalah mati? Karena Yesus adalah kebenaran. Amin. Bedakan, Yesus adalah kebenaran sama Yesus mempunyai kebenaran. Dia bukan mempunyai kebenaran, tapi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Setuju katakan yes. Jadi saudara, makanya kan seringkali kita kalau misalnya gini sudah, kebenaran tidak usah dibela. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Haleluya. Saudara, ada waktunya di mana saudara dan saya ketika menghadapi segala tantangan dalam problematika kehidupan saudara. Seolah-olah Tuhan lagi enggak buka jalan. Seolah-olah enggak ada yang enggak ada way out-nya gitu. Seolah-olah aduh kok berat gini. Saudara tetap itu tadi responnya hidup dalam kebenaran. Saudara enggak akan tahu sampai kapan karena terkadang pernah saya mengalami saudara ya. Sampai kemudian memilih untuk tidak lagi bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Yang saya lebih memilih adalah saya fokus, saya mesti apain Tuhan? Saya mesti ngapain? Aku responku mesti apa? Nah dari firman Tuhan saudara. Nah, kemudian tanpa disadari, tanpa kemudian kita menunggu dan bertanya kenapa? Tiba-tiba selesai. Halo? Dan waktu selesai, saya kemudian gini, oh ternyata yang diurus sama Tuhan tuh bukan keadaannya itu. Yang diurus sama Tuhan adalah kita punya karakter. Kita punya mental. Kita punya cara berpikir. Itu dulu yang diurus. Dan kemudian itu bisa kemudian kita alami. Kalau kita punya satu kata ini. Taat. Haleluya. Banyakan kita kan mau taat kalau dapat penjelasan yang katakanlah begini. Bisa masuk di logika kita. Saya tunggu apa dulu. Kok memberi? Hari gini memberi kebutuhan saya banyak. Tapi waktu Tuhan berkata beri. Nah, kita kan membutuhkan penjelasan logis yang kemudian bisa membuat kita mantap, surmantap untuk kita melakukan apa yang disuruh itu. Tapi justru ketaatan itu ketaatan sejati yang diminta oleh Tuhan adalah ketika tanpa bertanya babi bu bebo lalu kita berkata iya Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa kebenaran itu bisa menghasilkan buah dan pertumbuhan sejati dalam diri kita? Karena ini, kebenaran adalah alat untuk menguduskan saudara dan saya. Sama-sama katakan kudus. Namanya juga serupa dengan Tuhan. Saudara pernah mendengar kata ini? Manunggal. Itu Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 itu dikatakan, saudara. Bagaimana Tuhan itu manunggal dalam diri kita, saudara. Kalau masih saudara kita ini hidup kompromi dengan dosa. Tidak mungkin kemanunggalan itu terjadi. Tapi justru ketika kita manunggal di dalam Tuhan, ketika kita mau dibawa, diproses, dibentuk pada kepada kondisi yang berkenan kepada Allah, maka kita ini perlu yang namanya dikuduskan. Nah, firman Tuhan berkata, Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Nah, saudara pasti pernah mendengar ayat ini atau sering mendengar ayat ini. Baca sama-sama yuk, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 2, 3. Tetapi, lebih keras. Kemudian, umat. Supaya yang telah memanggil kamu, sama-sama lebih keras lagi, keluar dari kegelapan kepada terangnya. Nah, ini sudah shepherding in truth, menggembalakan dalam kebenaran. Haleluya, memberitakan perbuatannya yang ajaib. Saudara pernah ada di dalam keadaan yang terpuruk, tapi saudara dalam keadaan itu memilih untuk berespon benar, tetap cinta Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan. Saudara, berapapun harga yang harus dibayar, bahkan saudara tetap mengasihi dan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saudara kemudian pada waktu saudara memberikan testimoni, namanya juga testimoni. Testimoni itu ada karena sudah melewati yang namanya proses tes. Haleluya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata kita adalah dikatakan bangsa yang kudus. Saudara tidak perlu pindah KTP kemudian beralamatkan kota Kudus, tidak usah. Ya, tapi di sini saudara memberikan pengertian kepada kita bahwa ini identitasmu dan identitasku. Tidak ada lagi sebuah pertanyaan, bukan lagi, ya dengar baik, saudara dan saya tidak lagi pada level ini boleh atau ini tidak boleh. Ini boleh atau ini tidak boleh. Tapi pada level ini berkenan kepada Allah atau tidak berkenan. Atau juga gini, ini kehendak Allah atau bukan. Itu harus di level itu. Haleluya. Waktu saudara kuliahlah dengan benar, berintegritas tinggi sebagai perwakilan kerajaan Allah. Waktu saudara sebagai karyawan, sebagai pegawai, saudara sebagai wira swasta, bekerjalah dengan integritas anak-anak raja. Karena apa? Dengan demikian kita memilih untuk tetap berada di posisi keluar dari kegelapan. Nah, kalau sudah dikeluarkan, jangan masuk lagi. Ku telah mati dan selamat. Soalnya ada yang nyanyi, ku telah mati, hidup lagi. Sudah mati, natur dosanya dihidupkan lagi. Nah saudara, yang rugi kita sendiri. Jadi ayo kita mau berproses saudara. Jadi ketika Tuhan dalam proses pengudusan ini, saudara pernah waktu kita lihat seorang gembala, saya lupa kasih gambarnya. Dia ada tongkat dan ada gada. Kenapa pemazmur Daud tuh bilang begini? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut hatiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu adalah alat bagi gembala untuk kemudian bisa dia bisa gembala gunakan untuk kemudian menyerang entah serigala, entah harimau, apapun yang ingin memangsa domba. Tapi dua alat yang sama saudara, itu bisa dipergunakan ketika dia menggembalakan domba. Digunakan apa? Ketika dia harus menertibkan domba. Nah Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Haleluya. Amin. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, di KK Hebron sama Yeriko dari Kak Christian memberikan challenging buat kakak Yeriko dan Hebron, bikin jurnal. Nah itu salah satu bagaimana kita mesti punya hidup yang tertib, bukan hidup mut-mutan. Ya lagi mood nyuci baju. Kalau lagi ndak mood ya diletakkan, biarpun sudah setinggi gunung, kala-kala gunung Bromo gitu kan. Nah hidupnya tertib, dijadwal. Sempat ada yang nanya gitu kan, ini apa yang dimasukkan? Semua masukkan.
Cuci bajunya di mana? Sikat giginya di mana? Masa enggak sikat gigi gitu kan? Oh, dimasukkan. Saudara, hal-hal yang demikian itu membuat kita, saudara, punya yang namanya tendensi. Tendensi kita ini menjadi tendensi yang benar. Kecenderungan kita bukan kecenderungan yang kemudian liar, nggak bisa ditertibkan, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Ada begitu banyak, tidak sedikit anak-anak Tuhan, bahkan juga pelayan-pelayan Tuhan yang kemudian gagal karena hal yang satu ini. Karena kita tidak menertibkan hidup kita untuk hidup tetap ada di dalam kekudusan. Kita mikirnya kudus itu atau keadaan yang tidak kudus adalah ketika orang itu berzina, ketika orang itu cabul, ketika orang itu terikat sama pornografi. Tapi ternyata ketika kita ada dalam kekudusan, itu artinya setiap waktu kita dengan Tuhan itu manunggal. Percaya, katakan amin. Waktu apapun yang kita mau lakukan, tujuan yang kita capai sudah mulai tujuan yang melenceng, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi karena kita memilih, dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus, yang kemudian dikeluarkan oleh Allah, keluar dari kegelapan. Hidup kita bukan lagi bergulat dengan hal yang hitam, yang gelap-gelap, tetapi ada di dalam terang Tuhan yang ajaib. Namanya juga terang yang ajaib. Kelihatannya kerugi orang memilih untuk hidup dalam kekudusan. Kelihatannya ketinggalan zaman. Kelihatannya sesuatu yang oldies untuk kita memilih hidup dalam kekudusan. Padahal ketika tiap-tiap hari kita memilih untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Dengan demikian itulah kita hidup dalam kekudusan. Nah saudara, kenapa kita perlu ada di dalam proses pengudusan? Sebab dalam proses pertumbuhan dan berbuah dalam diri kita, ada begitu banyak yang bisa merintangi yang namanya proses pertumbuhan. Matius pasal 13 ayat yang ke-22 bicara demikian. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang, mari lanjut sama-sama, 2, 3. Mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Langsung ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kedua. Semua yang pria menyebutkan ayat ini, 2, 3. Supaya saudara dapat sesuatu dari firman ini, amin. Itu perlunya. Karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Orang Kristen bukan dilarang kaya. Anak raja juga bukan tidak boleh kaya. Tapi kalau sudah saudara dan saya terikat atau kemudian kita digelapin mata kita karena tipu daya kekayaan, dikuasai oleh kekhawatiran dunia, maka kemudian saudara dan saya akan menjadi berhenti, terhambat proses pertumbuhan dan berbuahnya. Bahkan Injil Yohanes 15 ayat yang kedua itu sangat luar biasa indah banget saudara. Yohanes ini menunjukkan bagaimana Yesus kita itu adalah Yesus yang sangat detail buat kita. Dibuatnya pembedaan, dibilang begini, ranting yang tidak berbuah, doa saya itu tidak terjadi pada jemaat di tempat ini. Haleluya. Karena apa? Yang tidak berbuah dipotong. Selesai. Yesus berkata, aku kasih waktu buat pohon ini, pohon ara ini. Waktu aku balik lagi, tidak berbuah, potong. Itulah yang membuat saya sampai hari ini saudara. Setiap ada kesempatan saudara. Saya berpikir begini, aku melayani, ini aku bekerja seperti terakhir kali aku bekerja untuk Tuhan. Tidak pernah ada yang tahu. Minggu lalu kami ada di Jawa Tengah, di Semarang. Karena ada salah satu dari anak sekolah minggu kami waktu pelayanan di Jawa Tengah itu menikah. Dan sangat dekat hubungan kami dengan keluarga ini. Waktu resepsi pemberkatan Sabtu pagi, sebelumnya sudah acara kumpul dengan keluarga, kami ikut di dalamnya.
Singkat cerita waktu resepsi ketemu dengan full timer yang di tempat di mana kami pelayanan waktu itu, saudara. Ketemu di pintu masuk, istrinya lagi katanya habis jatuh. Saya salaman, "Shalom Pak, shalom Bu." Masuk ke aula, ke gedung, ke resepsi. Kemudian selesai. Selasa pagi saya balik ke sini, nyampe jam 5 pagi, langsung ibadah, enggak langsung ibadah ya. Terus bersiap-siap di rumah, terus datang ke tempat ini. Selasa pagi jam 4:30 kurang lebih, saya dikabarin istri dari full timer yang kita jumpa waktu itu dipanggil Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah bisa tahu kapan kesempatan itu terakhir Tuhan kasih. Amin. Waktu saya lihat ibadah penghiburan, saya dengar gitu kan. Wah, ini ibu ini hidupnya jadi berkat gitu. Banyak jemaat, bukan hanya di kota itu, di gereja itu, tapi di gereja yang lain, saudara, pada datang gitu. Bicara buat saya gini, makanya kita tuh jangan lengah. Jangan kayak misalnya, besok aja. Siapa yang tahu hari esok kita? Haleluya. Tapi yang kedua dibilang, ranting yang sudah berbuah diapain? Dibersihkan. Jadi kalau kita dibersihkan, tanda kita ini masih mau berbuah. Tapi jangan puas diri, maksud firman Tuhan begitu. Harus lebih lagi, biar buahmu itu lebih lebat. Biar buahmu itu lebih banyak lagi, saudara. Hidupmu menjadi berkat bagi lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi itulah yang dilakukan Tuhan buat setiap kita supaya kita menggembalakan di dalam kebenaran, bukan di dalam yang lain-lain. Paulus berkata, aku mempertunangkan jemaat kepada Kristus. Nah, yang ketiga, saudara, kenapa kebenaran yang menghasilkan pertumbuhan dan buah dalam diri kita? Yang ketiga, kebenaran memastikan kekuatan yang tepat. Mari sekarang kaum wanita baca ayat ini. Matius 7 ayat 24 dan 25 dengan lantang hidup wanita. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, lalu angin melanda, tetapi amin, amin. Manusia itu mencari, mengejar segala sesuatu yang membuat hidupnya kuat. Mencari, berupaya ya, melakukan segala daya usaha supaya pekerjaannya kuat, supaya rumah tangganya kuat, supaya kesehatannya kuat. Tidak salah. Tapi anak-anak raja harus tahu rahasianya ini. Rahasia kekuatan yang sejati adalah mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Amin. Secara konsisten. Yang pertama apa? Mendengar. Yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, melakukan. Karena buah itu, saudara, dikatakan pertumbuhan yang sehat atau buah, saudara, buah dari kebenaran dalam diri setiap kita itu memampukan kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang dewasa. Paulus berkata demikian, ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata selayaknya kanak-kanak. Tapi pada waktu aku sudah dewasa, perasaannya dewasa, mengolah perasaan dan emosinya makin dewasa. Cara berpikirnya dewasa, betul? Perkataannya juga dewasa. Ini bukan personal branding, saudara ya, bukan memframing gitu. Ya, ini benar ada di dalam karakter kita. Sebab apa firman Tuhan tunjukkan buat kita?
Domba itu akan mengalami hal ini, saudara. Bagaimana pilihan-pilihan itu datang dalam diri kita. Tapi hanya orang yang bertumbuh, apalagi berbuah, dikatakan bisa memilih apa yang baik supaya tetap suci, supaya kamu suci tak bercacat menjelang hari Kristus. Haleluya. Semua bisa baik, saudara. Bahkan Roma 12 ayat yang kedua berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang benar, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, saudara, bukan berhenti kepada yang namanya jadi pegawai yang baik, jadi karyawan yang baik, jadi seorang pengusaha yang baik, jadi mahasiswa yang baik, bahkan mungkin bukan hanya baik, terbaik mungkin. Tetapi apakah, saudara, hidup kita telah memiliki pendewasaan sehingga kita bisa membedakan ini membawaku kepada mempermuliakan nama Tuhan atau enggak? Sudah berpikirnya adalah muara dalam kehidupan kita, muaranya adalah kerajaan Allah. Seperti yang tadi kita baca Matius 6 ayat yang ke-33, kerajaanmu dan kebenaranmu. Nah, saudara tidak mesti mikir yang lain, yang tambahannya itu nanti pasti Tuhan kerjakan. Haleluya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada, katakan, kebenaran. Kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, sebab Kristus adalah kepala. Itu ada gambarnya, saudara. Yang kanan domba, yang di kiri atas serigala. Nah, saudara dan saya juga menghadapi yang di bawah, yang di kiri bawah. Serigala berbulu domba. Di hari-hari yang terakhir kita akan mendengar berbagai macam hal yang kelihatannya betul, tapi menyimpang dari firman Tuhan. Perilaku jemaat, perilaku orang percaya yang kelihatannya betul, tapi menyimpang dari firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, makanya jadi dewasa. Kalau sudah jadi dewasa, bukan saudara kemudian harus S1, S2, S3 teologi. Saya tidak mengecilkan arti itu. Itu perlu untuk memperlengkapi diri kita, saudara. Tapi yang mendasar dalam diri kita adalah ketika kita, saudara, merespon kepada firman, hidup dalam kekudusan, kebenaran membersihkan diri kita. Dan kemudian waktu kita dewasa, kita bukan sebagai anak-anak Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang diombang-ambingkan. Orang bilang ke kanan, lagi ada pengaruh ke kiri. Sehingga hidup kita kemudian berhenti untuk berbuah. Nah, dari dua ayat inilah, saudara, ada kata itu ya, persisten. Yang artinya gigih, kokoh, bertahan lama. Jadi kekristenan saudara dan saya adalah kehidupan relasi kita dengan Kristus sampai kita mati, sampai kemudian kita dipanggil Tuhan. Lalu pada waktu saudara kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan berkata kita adalah imamat rajani, ya, yang memerintah bersama dengan Allah. Nah, saudara, firman Tuhan berkata demikian, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah yang tinggal tetap. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tetap ingat dan hidupi bahwa kebenaran itu akan menghidupkan, menguduskan, dan membuat saudara dan saya tetap persisten. Yang pertama apa? Menghidupkan. Yang kedua, yang ketiga, persisten. Ya, ndak nyanyi, saudara.
dibilang orang Jawa itu panas-panas. Panas-panas? Ya itu wes. Pernah megang? Emang panas ta? Gitu. Ya istilahnya aja ya. Jadi enggak terus wah di awal itu wah gitu kan saudara ya. Tapi di awal, di tengah, bahkan sampai akhir menutup mata kita. Kita tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah ini yang akan terjadi. Bagaimana orang percaya hidupnya jadi berkat. Baca ayat ini saudara, saya bacakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi, seorang anak Tuhan dengan berkata, yuk lanjut sama-sama 2, 3. Kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah. Amin. Itu kan pengertiannya hidup saudara dan saya tuh membawa pengaruh kerajaan Allah. Ada rekan saudara, teman saudara mereka lagi frustasi, mereka lagi mentalnya lagi breakdown gitu saudara. Tapi mereka kemudian memilih untuk berbincang-bincang dengan saudara. Kelihatannya cuma berbincang-bincang. Kelihatannya cuma curhat gitu saudara. Tapi sebetulnya mereka sedang merasakan ada sebuah pengaruh kehidupan dalam diri saudara. Di mana mereka kemudian bisa bersemangat lagi. Sekalipun mereka masih belum selesai masalahnya. Tapi paling tidak mental mereka udah gak breakdown lagi. Karena apa? Karena bukan saudara kemudian nunjukkan Alkitab saudara di depan mereka. Alkitab buku. Tetapi saudara sebenarnya membawa kebenaran yang menghidupkan, menguduskan. Dan membuat saudara dan saya persisten itu buat mereka. Ini yang terjadi. Jadi kenapa iblis itu semakin saudara semakin kesini, strateginya macam-macam. Tadi malam saya berkata, iblis itu sekarang menggoncang iman orang percaya. Dia tidak datang dalam bentuk pocong, dia tidak datang dalam bentuk suster ngesot, tapi dia datang dengan saudara berbagai macam hal yang kemudian bisa membuat anak Tuhan keluar dari tujuan Allah. Bisa keluar dari kekudusan Tuhan. Dia berusaha memporak-porandakan saudara yang namanya gereja Tuhan dengan apa? Pemecah belah. Dengan kecewa, pahit hati. Bahasa komunikasi dikacaukan. Rumah tangga anak-anak Tuhan. Ingat ini, iblis datang dalam hidup nikahmu. Tidak lagi bentuk pocong. Tidak bentuk kemudian apa? Dibilang itu tadi. Rupa-rupa yang begitu. Tapi waktu saudara kemudian dikacaukan bahasa suami, istri, orang tua dengan anak. Perhatikan betul. Hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin mudah. Tapi hari yang tidak mudah itu bukan tidak bisa kita jalani. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman. Haleluya. Malah sebaliknya waktu kita bertumbuh dewasa. Hidup saudara dan saya. Hidup nikah saudara dan saya. Hidup masa muda saudara. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, katakan dengan tulus hati kepada Tuhan. Bukan yang lain, hanya menyenangkanmu Tuhan. Yesus, hanya itu kerinduanku. Yesus Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari buka hatimu kepada Tuhan.
izinkan dia bicara lebih lanjut kepada saudara yang sudah mendengar firman. Kalau hari ini ada sesuatu yang mesti saudara bertobat dari hal itu, lakukan. Jangan tunda. Kalau dari firman ini, saudara ditegur, diingatkan, saudara dinasehati, dan saudara mesti bikin komitmen yang baru. Segera kerjakan. Saudara dan saya tidak pernah tahu hari esok kita. Bahkan nanti sore atau nanti malam terjadi apa, kita tidak ada yang pernah tahu. Kita yang sudah dengar firman pada siang hari ini, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita tidak lagi bermain-main dengan kekristenan kita. Bagi para pelayan Tuhan, tidak ada lagi waktu untuk kita mempermainkan yang namanya panggilan. Yesaya berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ada banyak tantangan, gelombang yang mesti kita hadapi. Jangan pernah putus asa. Saudara tetap jaga motivasi ini. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu mengerjakan bagiannya dalam diri kita. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai kuat di dalam diri setiap kami. Aku berdoa supaya setiap kami semua yang mendengar firman-Mu yang ada di dalam ibadah ini, bukan orang-orang yang kalah dalam pertandingan kehidupan ini, melainkan kami adalah orang-orang yang menyelesaikan pertandingan hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih kami, bahkan mungkin ada di antara keluarga kami Tuhan, yang belum Tuhan percaya kepada Tuhan, bahkan yang sudah lama terhilang, yang belum sungguh-sungguh. Kami berdoa dengan belas kasihan Tuhan. Kami percaya, kami tahu, kami sadari bahwa Tuhan setiap orang akan berurusan dengan Engkau. Tapi pagi hari ini kami berdiri untuk mereka Tuhan. Kami bersyafaat buat mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan jamah setiap mereka. Kami berdoa biarlah setiap kekasih-kekasih kami ini Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, setiap Tuhan kenalan, kerabat, saudara, sahabat, teman kami yang belum percaya kepada Tuhan, memperoleh kasih karunia untuk mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Sang Mesias, Raja segala raja, yang pada akhirnya memerintah Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi-Mulah segala hormat kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang telah dijamah dan siap dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, kami dengan sukacita mengundang Anda semua untuk hadir dan bersekutu bersama dalam ibadah spesial kenaikan yang bertema The Coronation, The King is Enthroned. Ibadah spesial ini akan diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Mei 2026, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Grandstone Cafe and Resto, Jalan Perumahan Gunung Batu, Sumbersari, Jember. Kami mengajak saudara semua untuk ikut berpartisipasi dengan biaya kontribusi yang sangat terjangkau, hanya Rp15.000 per orang. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah Raja kita yang kini bertakhta di surga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk ikut diberkati dalam ibadah istimewa ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama
dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Mari siapkan hati dan catat jadwal KK Gathering Special Pentecost pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Mari datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Pastikan Anda hadir dan ajak juga seluruh rekan-rekan kakak lainnya untuk ikut diberkati bersama. Ya, saudara mempertegas kembali apa yang disampaikan di Rock News tadi, bahwa untuk kenaikan Tuhan Yesus tanggal 14 Mei itu adalah ibadah spesial kita bersama. Ya memang biasanya kita keluar saudaraku ya, tapi dengan berbagai macam pertimbangan kita ada di dalam kota saja. Namun kita dengan suasana yang berbeda, ya kita akan melakukan ibadah kenaikan Tuhan di Grandstone Cafe. Anda itu dia itu di Gunung Batu, jadi rumah saya naik dikit gitu saudara ya. Nah biaya investasinya tadi kreatif juga, memang sangat terjangkau saudara ya, tidak mahal 15.000 saja. Nah saya membutuhkan data, oleh sebab itu akan kami data bagi Bapak Ibu Saudara yang berkomsel. Saudara segera hari ini ditunggu untuk pendaftaran saudara di Gembala Komsel, atau siang hari ini atau hari ini saudara Bapak Eko ya, setelah ibadah ini selesai nanti Bapak Eko ada di pintu bersama dengan saya. Daftarkan diri saudara sekarang juga ya. Kalau kemudian saudara aduh lupa enggak bawa biaya investasinya, enggak apa-apa, ketemu besok hari Kamis enggak apa-apa. Yang penting kami tahu nama saudara tercantum di situ ya. Yang penting nama saudara tercatat di surga dan di besok gitu ya, itu penting ya. Jadi daftarkan diri saudara. Hari Kamis itu tanggal merah. Saudara, kita bersyukur bahwa negara kita mengakui bahwa Yesus naik ke surga. Ya, oleh sebab itu kita pergunakan kesempatan ini, tanggal merah ini, untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Nah kemudian yang kedua, 1 minggu kemudian tanggal 21, saudaraku, itu adalah kita biasanya ada doa 10 hari, tetapi untuk tahun kemarin dan tahun ini kita ambil salah satu saja. Kita akan kumpul bersama tanggal 21 Mei hari Kamis, untuk kita berdoa tentang pencurahan Roh Kudus, karena hari Minggunya kita akan memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Nah hari Kamis tanggal 21 itu sepanjang siang, dari pagi sampai siang kita adakan doa puasa bersama saudaraku ya, untuk kita kemudian berdoa bersama-sama malam harinya jam 18.30 atau setengah 7 malam di Jember Rock Center atau di rumah saya gitu. Jadi dua hal yang penting ini untuk diketahui, dan doa kami dan harapan kami adalah jemaat Tuhan bisa terlibat di dalamnya bersama-sama. Puji nama Tuhan. Jangan lupa untuk yang terdekat Kamis yang akan datang, daftarkan diri saudara sekarang juga. Puji nama Tuhan, kita panggil anak-anak hebat yang luar biasa, anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ayo Papa Mama doakan anakmu sampai terdengar di telinganya pengharapanmu. Dan mari jemaat ulurkan tanganmu sebagai tanda kita mendukung orang tua dan anak yang sedang ada di depan kita. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat kami mendukung setiap doa, setiap pengharapan yang telah disampaikan kepada Tuhan, yang didengar oleh telinga anak-anaknya. Dan kami percaya Tuhan, semua boleh terjadi
Karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Tuhan yang mengasihi anak-anak-Mu ini. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk orang tua yang berada di samping anak-anak ini Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan, menjadi guru, menjadi orang-orang yang mengasihi anak-anak ini tanpa syarat. Dan mereka boleh diterima orang yang tanpa syarat untuk menjadi anak-anak yang luar biasa di masa mendatang. Memberkati dunia akademisnya di sekolah. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupannya untuk membangun hidup mereka di masa depan. Mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupannya. Kami mengucap syukur juga untuk kakak-kakak Rocky yang sudah menanamkan kebenaran firman dalam kehidupan mereka. Dan kami boleh melihat apa yang telah ditanam tidak pernah berlalu dengan sia-sia, tapi boleh bertumbuh, berbuah pada waktunya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, turunlah semua pengurapan, semua hikmat, dan kemampuan untuk mengajar, mendidik anak ini, merawat anak ini dari sekarang sampai mereka menjadi dewasa nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, haleluya. Kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Saudara bisa berdiri, kasih salam kiri kanan muka belakang, katakan ini. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Haleluya. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Kita diberkati, amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiap umat percaya diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, kami sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan yang beribadah secara online sore malam hari nanti Tuhan. Tuhan juga melawat mereka, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Dan sebelum Tuhan juga memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini dan yang mempersiapkan tempat ini. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan urapi hidup mereka, sehingga hidup kami siap dipakai kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar dan ajaib. Sebelum kami pulang, kami memberikan persembahan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan turun melimpah atas kehidupanmu. Dia yang mengurapi engkau, dia yang memberkati hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati studi dan sekolahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati setiap apapun yang kau kerjakan. Lewat tanganmu Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku memberikan kepadamu kekuatan, aku memberikan kepadamu hikmat untuk mengelola apa yang aku percayakan kepadamu, sehingga apa yang engkau kelola itu akan mendatangkan berkat atas kehidupanmu.
Dan aku mengurapi serta mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas. Terimalah berkat Tuhan yang turun atasmu dari sekarang dan sampai selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua orang yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan lupa mendaftarkan diri saudara.